Ini ada yang bertanya, Pak Ustadz, gimana tanggapan Pak Ustadz tentang boneka arwah? Boneka arwah itu apa? Itu yang lagi viral. Hah? Spirit doll. Spidol. Spirit doll. Itu bukan boneka arwah, itu boneka setan itu. Boneka setan. Iya. Arwah bukan setan ya? Hah? Bukan ya? Bukan arwah, itu setan. Boneka setan, tentang boneka setan. Iya, Ustaz. Yang miara setan. Cuman Jadi kalau dalam Islam jelas ya, spirit doll itu satu perbuatan yang tercela benar. Boneka arwah atau boneka setan itu dilarang lah dalam Islam itu. Makanya kalau ada umat Islam yang melakukan cara-cara seperti itu, berhati-hatilah gitu. Karena Anda ini menjadi hamba Allah, jadi umat Rasul. Jangan sembarangan melakukan tindakan-tindakan tak terpuji. Iya. Jelas hukumnya haram. Gitu. Dan itu bukan arwah, itu setan itu. Yang dimasukin itu setan. Nggak ada roh orang meninggal dimasukin ke boneka, itu nggak ada. Dan tahu dari mana ente itu arwah? Tahu dari mana? Dibohongin doang, keluarin duit banyak. Cuma ditipu. Gitu, ngaku orang pintar, tapi gampang ditipu. Nggak ada boneka arwah. Kalau yang dimaksud arwah di situ, misalnya begini, ada anak kecil meninggal, arwahnya diambil dimasukin boneka, itu bohong. Karena apa? Arwah atau ruh itu milik Allah. Ketika manusia meninggal, ruhnya itu akan kembali kepada Allah. Karena Allah sang pemilik ruh. Sedangkan yang dimasukkan ke boneka adalah setan. Makanya boneka setan namanya. Yang harus disuguhin. Dan secara psikolog itu memang juga itu ada penyakit kejiwaan kalau menurut Anda. Hah? Kelainan kejiwaan. Iya. Coba nanya sama psikolog. Kalau nggak percaya. Salah satu penyakit kejiwaan, ngomong sama benda mati. Kalau anak kecil sih wajar ya. Karena untuk melatih otak. Iya. Ini orang dewasa. Kadang laki-laki lagi yang ngelakuin kayak gitu. Ih, diajak ngomong. Jangan nakal ya. Boneka diajak ngomong. Itu kemana otaknya itu ya? Makanya dalam ilmu psikolog itu ada faktor kejiwaan itu. Ya, makanya mudah-mudahan Allah sadarkan. Masih ada waktu lah untuk bertaubat, untuk memperbaiki diri seperti itu. Ya. Manusia nih, kasih tahu. Manusia kita nih semua kan ciptaan Allah. Untuk menjadi manusia yang baik, manusia yang mulia, Allah kasih aturan. Buku petunjuk. Nih. Kalau ente mau jadi manusia yang mulia, kasih aturan. Semuanya aktivitas hidup kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi, diatur sama Islam. Sehingga bagi mereka yang melaksanakan aturan-aturan Allah akan menjadi manusia yang mulia, manusia yang baik. Di sisi Allah ya, bukan di sisi manusia. Makanya agama itu harus dijadikan sebagai landasan hidup kita. Agar kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah itu, hidup kita selamat. Terarah gitu. Iya. Gitu. Jangan jadiin pajangan doang. Islam itu cuma status sosial. Statusnya apa? Islam. Status sosial doang. Jangan, kita beragama itu harus betul-betul dengan cara yang benar gitu loh. Karena mungkin kita semua tahu, kita di dunia ini nggak lama. Suatu saat itu Allah akan tanya kita terhadap rizki yang diberikan, terutama rizki hidup. Ditanya itu hidup dihabisin kemana? Ditanya tuh detail. Jam sekian bulan ini, ente lagi ngapain? Lagi ngasih makan spirit doll. Maksudnya kalau dalam sisi akal gitu maksudnya. Itu baru akal, apalagi agama ya. Enggak sehat kayaknya Ustaz. Iya, makanya. Makanya ada bilang, baik dari segi agama atau dari segi sosial, itu dipertanyakan spirit doll. Apalagi kita berbicara tentang budaya, itu bukan budaya Nusantara juga, budaya luar.
Main-main mah arwah. Tahu dari mana itu arwah? Yang ada setan, pasti mah setan. Itu kemusyrikan yang terselubung sebenarnya spirit doll. Apalagi ada unsur-unsur siapa yang memelihara spirit doll hidupnya beruntung. Iya, dagangannya seperti itu. Usahanya bakal maju. Kalau di public figure, di artis akan semakin terkenal. Pesugihan itu. Iya. Dosa nomor pertama paling besar dosa teh. Hah? Yang pertama ya. Iyalah. Dosa yang paling tinggi nilainya itu dosa syirik. Syirik. Menyekutukan Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka jadi yang harus diperhatikan nih. Apalagi kita sebagai umat Islam gitu, jangan latah lah. Latah dalam arti ada tren-tren baru kita ikut. Ada tren ini kita ikut, tren ini kita ikut. Kita harus punya prinsip dalam beragama, dalam berkehidupan sosial kita harus punya prinsip. Biarkan mereka seperti itu, tapi kita jangan. Dan kepada saudara-saudaraku yang udah punya spirit doll, Dia kuat terus. hah? Ya mudah-mudahan apa ya, introspeksi lah gitu. Coba renungkan gitu. Renungkan gitu. Karena apa? Apa yang kita lakukan itu ada pertanggungjawaban. Nggak mungkin enggak. Pasti. Nggak ada yang luput dari pengawasan Allah semua. Oh ini kan cuma main-main doang. Nggak ada main-main. Tetap akan dihukumkan dosa. Ini kan cuma pura-pura, sama pura-pura juga dosa. Iya. Jadi nggak ada istilah main-main, istilah pura-pura. Semua tetap dicatat. Malaikat Raqib Atid mah nggak peduli itu. Yang dilakuin apa catat. Dosa catat. Gitu. Jadi ada yang nanya tentang spirit doll atau boneka setan. Zaman dicanggih Pak Separa nih. Zaman dicanggih. Iya. Istilahnya aneh ngenesnya begini, Pi. Bukan apa-apa, Pi. Iya. Orang yang punya spirit doll itu memperlakukan boneka itu selayaknya manusia. Dikasih makan, dikasih minum dan lain sebagainya. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang hidup masih kekurangan harta. Kenapa mereka nggak langsung memberikan kepada mereka? Iya. Oh, saya kan sedekah saya udah banyak. Tiap bulan saya ngasih ke yatim. Itu udah bagus. Itu udah baik. Jangan sampai kebaikan ente kotorin dengan miara spirit doll. Bisa makan maksud? Ya dikasih makan, disuguhin. Oh nggak dimakan tapi? Dari boneka. Oh iya. Makanya kira makan sendiri nih. Kabur. Kalau makan sendiri mah kabur. Dikasih bayi, bukan dianggap selayaknya bayi aja. Nanti dia akan datang ke mimpi kita gitu. Terus nanti dia akan membantu usaha-usaha kita. Jelas syirik gitu. Iya. Syirik. Iya. Jadi harus dipikirkan lagi lah. Harus dipikirkan lagi. Jangan sampai karena kebodohan kita malah membuat kehidupan kita di akhirat menjadi sengsara karena kebodohan kita. Karena semua ada konsekuensi. Oh ini kan masalah dunia, nggak ada hubungannya dengan Islam. Alasannya banyak begitu. Mencoba memisahkan agama dengan kehidupan dia. Jadi dianggapnya Islam itu hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji ya, pelengkap hidup. Islam itu jalan hidup kita. Islam ngajarin kita ngerawat anak yatim. Mendingan ente rawat anak yatim daripada boneka setan. Udah. Gak enak juga ngomong setannya ke Lepi mulu. Begitu jadinya sahabat siap. Masya Allah. Iya, tapi sebenarnya saya nggak mau ngebahas masalah itu karena udah banyak lah para ulama yang menjelaskan, para psikolog yang menjelaskan
Tadi itu cuman ini doang, cuman ya nambah sedikit lah Alhamdulillah. masukan. Tapi saya yakin sahabat syiar nggak ada yang seperti itu. Saya yakin nggak ada yang miara-miara boneka. Udah gede kok miara boneka, dikasih makan lagi. Apalagi boneka-boneka Laki setan. lagi, Pak Ustadz. Laki lagi. Ah.